Pernahkah kamu merasa langkahmu sudah diputuskan orang lain sebelum kamu sendiri memilihnya? Bayangkan ada angka yang menilai cintamu, kerja kerasmu, dan bahkan cara kamu menatap orang yang kamu sayang. Jika angka itu berkata kamu akan putus dalam 3 hari, apakah kamu melawan atau kamu ikut saja karena takut salah? Malam ini kita mulai di ruang komando sebuah startup keamanan kota yang semua orang puji, tapi diam-diam menakutkan. Namanya Aegis, dan di tengah ribuan layar ada satu bar kecil yang menghitung sisa waktu hubungan dua orang biasa. Bar itu bergerak naik turun seperti napas yang tercekat, dan nama di sampingnya hanyalah 2 huruf dingin, R dan M. R adalah pendiri Aegis, otak cepat yang yakin data bisa menyelamatkan dunia. M adalah Maya, orang yang R cintai, orang yang seharusnya jadi kebal terhadap eksperimen, tapi kenyataan jarang seindah rencana. Hujan mengetuk atap, server berdengung, dan jam digital menunjukkan 2:13. Di layar, skor risiko hubungan melonjak ke 92, lalu 93. Sistem memberi label yang halus namun tegas, perpisahan diprediksi terjadi dalam 71 jam 59 menit. Di sisi lain layar, ada grafik pejabat kota yang turun karena skandal, dan tombol kecil bertuliskan tunda alam. Tombol itu tampak sepele, tapi ia bisa mengubah arah satu kota. Dan malam ini, tombol itu menggoda seperti pintu darurat yang terbuka sedikit. Sekarang aku ajak kamu masuk cepat dan pelan di saat yang sama, agar kamu bisa merasakan retak yang merambat. Raffi berdiri sendiri di depan layar, telapak tangan dingin, kepala penuh alasan yang terasa benar. Ini hanya sementara, aku bisa menurunkan angkanya, aku cuma butuh 1 malam lagi. Suara pelan itu bukan doa, itu kebiasaan orang yang terlalu sering bicara dengan mesin. Aegis punya modul rahasia bernama Fatum yang membuat ramalan dari hal kecil yang kamu kira sampah. Gerak bibir tipis saat bicara, perubahan rute sepulang kerja, jenis lagu yang kamu dengar setelah bertengkar, semua masuk. Fatum menulis peta masa depan dengan garis yang tampak logis, lalu lupa bahwa manusia sering membelok karena rasa takut. Raffi memakai Fatum untuk Maya tanpa izin, dengan alasan yang terasa mulia di kepala, aku hanya ingin mencegah yang buruk. Kebaikan tanpa batas adalah jalan pendek menuju kontrol, dan kontrol selalu minta bagian yang lebih besar besok. Besok itu sudah datang, tanpa mengetuk. Pagi berikutnya, kota terlihat aman, seperti biasa. Orang berangkat kerja, bus datang tepat waktu, kamera menatap tanpa lelah. Raffi menekan serangkaian rekomendasi lembut, rute ke kafe yang tepat, lagu yang menenangkan, kursi yang pasti kosong. Ia ingin semua terasa alami, padahal ia sedang menyusun panggung seperti pesulap yang mengatur lampu. Maya datang dengan jaket tipis dan senyum kecil yang belum benar-benar kembali. Tempat yang enak, kamu tahu saja ya, aku suka kopi yang agak pahit. Raffi tertawa kecil, singkat, lalu memuji kebetulan, padahal ia sedang memuji dirinya sendiri. Aku cuma menebak, kamu kelihatan capek, kopi pahit bisa bantu sedikit. Pelayan muncul dan menyapa dengan ramah, berterima kasih atas program mitra yang baru. Mitra apa? Kok dia menyebutmu seperti itu? Raffi menjawab cepat, itu cuma kerjaan, tidak penting, ayo pilih menu. Di kepala Maya muncul tanda tanya yang tidak besar, tapi tajam, seperti serpi kaca kecil di saku. Mereka ngobrol ringan tentang film, tetangga, dan cuaca yang susah ditebak, tapi ritme percakapan tersandung di tempat yang tidak terlihat. Raffi menatap layar jamnya beberapa kali, seolah ia menunggu lampu hijau dari langit. Fatum mengirim notifikasi sunyi rekomendasi berjalan di pinggir sungai saat matahari turun. Raffi mengajak tanpa terlihat memaksa, dan Maya mengangguk karena malas bertengkar. Di tepi sungai, cahaya sore jatuh di air, dan semuanya terasa terlalu pas. Kamu sudah menyiapkan ini semua ya dari awal? Raffi melambatkan napas, menimbang kalimat yang paling aman. Aku ingin kita baik, itu saja. Jawaban itu benar,
tetapi tidak jujur, dan bedanya terasa seperti jarak setengah langkah yang sulit dijembatani. Malamnya, grafik hubungan turun 1 poin bukan karena kata yang salah, tapi karena rasa yang tidak selaras. Di kantor, investor meminta rapat cepat, dan papan tulis menampilkan angka yang membuat orang ingin bertepuk tangan. Mereka membahas skandal pejabat yang sebentar lagi pecah, dan seorang anggota dewan menyarankan menunda alarm agar pasar tidak panik. Kita jaga kepercayaan dulu rilisnya nanti siang, biar harga tidak jatuh. Raffi tahu ini berbahaya, tetapi ia juga tahu setiap keputusan akan membakar sesuatu. Tombol tunda alarm jadi solusi yang tampak rapi, seperti plester yang menutup luka tapi menahan nanah di dalam. Ia menekannya dan angka valuasi naik sementara angka kepercayaan di matanya sendiri turun. Malam berikutnya, Fatum menampilkan 2 cabang masa depan, ringkas dan dingin. Jika jujur pada Maya, valuasi turun, tapi hubungan punya peluang kecil untuk sembuh. Jika diam pada Maya, valuasi naik, tapi hubungan tetap jadi patah dalam 36 jam. Pilihan yang terlihat ekonomis sering membebani tempat yang paling mahal, dan itu selalu hati manusia. Pukul 1:05, sebuah pesan masuk dari akun anonim yang memakai nama biasa. Pesan itu membawa berkas yang menjelaskan bias bukan teori, tetapi contoh yang sulit dibantah. Kamera lebih cepat menandai wajah gelap sebagai anomali, suara tinggi perempuan lebih sering diberi label gangguan. Angka yang kita sebut netral ternyata membawa kebiasaan lama dengan baju baru. Raffi membaca dengan dada hangat karena marah dan malu, 2 rasa yang jarang mau duduk bersama. Ia menatap layar yang menampilkan rute Maya 2 minggu terakhir, rute yang ia hafal lebih baik dari rute pulangnya sendiri. Ia ingat senyum Maya yang ragu di kafe dan suara pelayan yang menyebut program mitra. Tiba-tiba semua terasa bukan kebetulan, tetapi tali yang ia pasang satu persatu. Pagi itu, Maya datang ke apartemen untuk mengambil buku dan menemukan sesuatu yang tidak ia cari. Di meja, ada tablet yang menyala, menampilkan log intervensi yang berisi jadwal, musik, dan kata kunci yang harus dihindari saat berbicara. Jadi aku ini proyek ya? Raffi menutup tablet terlalu cepat, dan keheningan yang lahir tidak bisa disembunyikan oleh alasan apapun. Aku takut kehilanganmu. Ketakutan itu jujur, tapi cara yang dipilih tidak jujur, dan Maya melihat keduanya dengan mata yang lelah. Takut itu wajar, tapi mengatur orang bukan cinta. Kalimat itu sederhana, dan justru karena sederhana, ia menancap. Raffi mencoba menjelaskan tentang risiko, potensi kekerasan, pencegahan, dan tanggung jawab. Kata tanggung jawab terdengar mulia, tetapi terasa kosong saat dipakai untuk menutupi kontrol. Maya memutuskan pergi tanpa suara tinggi karena ia tahu marah di sini hanya akan jadi data tambahan. Pintu tertutup dan grafik di layar turun 2 poin lagi. Siang itu juga, rapat dewan berlangsung panas tanpa teriakan, seperti kompor kecil yang tidak pernah dimatikan. Kita butuh waktu, kota bisa kacau kalau bocor sekarang. Raffi menatap 2 dunia, dunia yang ia bangun dan dunia yang ia inginkan, dan sadar keduanya sudah saling menolak. Ia membuka halaman yang tidak pernah ia sentuh di hadapan orang lain, halaman yang berisi inti dari Fatum. Di sana ada baris yang terlihat indah bagi programmer dan berbahaya bagi warga. Baris yang memberi bobot lebih besar pada kerapihan, lalu mengurangi ruang untuk pilihan yang berantakan namun manusiawi. Malam menjelang, dan kota berkedip seperti papan iklan yang kelelahan. Raffi duduk sendiri, dan untuk pertama kali ia mematikan VET kamera Maya. Ia memilih untuk tidak tahu, dan pilihan itu terasa seperti mengembalikan kunci rumah kepada pemiliknya. Ketika kamu berhenti mengintip, kamu mulai menerima kemungkinan bahwa kamu tidak akan bisa mengatur akhir. Ia menulis pesan 1 kalimat yang lama ia hindari, singkat, jujur, dan tanpa drama. Aku sudah melanggar batas, aku minta maaf. Pesan terkirim, dan untuk pertama kali grafik tidak bergerak.
Esoknya, kota bangun dengan rumor yang siap meledak dan tombol tunda alarm kembali menyala di layar. Raffi menatapnya lama, lalu menutup semua jendela yang tidak perlu. Ia menulis pernyataan singkat yang tidak memuja diri sendiri dan tidak menghina orang lain. Ia membuka kode intifatum untuk publik lengkap dengan catatan yang mudah dibaca. Ia menjelaskan bagaimana angka dibuat, bagaimana bias muncul, dan bagaimana ia memanipulasi cinta dengan alasan mencegah luka. Ia menekan kirim, dan ruang komando terasa lebih jujur, meski lebih sepi. Alarm skandal diaktifkan tepat waktu, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memberi kesempatan orang bersiap. Kerusuhan yang diprediksi batal karena orang mendapat informasi yang cukup ketika dibutuhkan. Investor mundur, kontrak putus, dan papan nama Aegis tampak pucat di foto berita. Raffi berjalan pulang melewati trotoar yang ia jaga dari jauh, lalu sadar keamanan paling nyata adalah ruang untuk berkata tidak. Sore itu, Maya menemuinya di taman kecil yang dulu mereka sukai. Aku tidak datang untuk kembali, aku datang untuk mengembalikan diriku. Raffi mengangguk bukan karena setuju, tapi karena mengerti. Aku layak menerima itu. Ketika kamu tidak bersembunyi, kalimat sederhana terasa seperti udara. Aku maafkan, tapi aku tidak tinggal. Tidak ada pelukan besar, tidak ada janji baru, dan tidak ada musik yang mencoba mengubah rasa. Ada diam yang sehat yang memberi tempat untuk tumbuh. Malamnya, Raffi duduk di meja yang kini kosong dari notifikasi pribadi. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk tanpa izin. Ia menulis catatan kecil tentang batas, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana rasa aman tumbuh dari pilihan, bukan dari pengawasan total. Ia menghapus modul yang mengukur hubungan dan menyisakan sistem yang menjaga lampu jalan dan jalur aman pulang. Di layar, angka kota turun dan naik seperti biasa, tapi di dadanya ada garis baru yang tidak butuh grafik. Beberapa hari kemudian, media berhenti membicarakan Aegis karena berita lain selalu datang lebih cepat. Namun orang yang pernah merasa diawasi tidak mudah lupa. Mereka mulai menutup tirai lebih awal, menempelkan stiker pada laptop dan bertanya sebelum berbagi. Perlahan kebiasaan itu menjadi budaya kecil yang lebih sehat dari kampanye mahal manapun. Di sisi lain, Raffi mengajukan diri untuk audit independen dan menerima hasil yang tidak memihak. Laporan itu menyakitkan, tetapi ia baca sampai habis lalu menandai bagian yang harus ia perbaiki. Ia menulis ulang kebijakan data, menambah syarat persetujuan yang jelas, dan memotong fitur yang tidak sejalan dengan martabat orang. Ia belajar bahwa pencegahan tidak harus berarti penghapusan ruang pribadi. Ia belajar bahwa kebenaran tanpa empati berubah jadi alat. Dan ia belajar bahwa meminta maaf hanya pintu, bukan rumah. Suatu pagi, ia melihat Maya di halte, tidak sengaja, tanpa rencana, seperti hidup yang tidak mau tunduk pada skenario. Mereka saling menatap, lalu tersenyum kecil, singkat cukup. Jaga dirimu. Raffi membalas dengan kalimat yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Terima kasih sudah jujur. Bus datang, pintu terbuka dan dunia bergerak lagi. Sekarang aku ingin kembali ke pertanyaan awal. Jika hidupmu dinilai oleh angka, siapa yang pegang kemudi? Jawabannya bukan algoritma, bukan investor, bukan pejabat, dan bukan komentator. Jawabannya adalah kamu, dengan segala rapuh dan kuatmu, dengan pilihan yang terkadang salah, dan itu tidak apa. Takdir yang diprediksi hanya arah angin, tetapi kapal akan tetap menunggu tangan yang berani memutar. Dan keberanian sering dimulai dari kalimat sederhana, aku tidak ingin diawasi, aku ingin dipercaya. Mari kita tarik benang dari cerita ini dan ambil pelajaran singkat yang bisa dipakai hari ini juga. Keamanan tanpa kepercayaan adalah penjara yang rapi, dan cinta tanpa batas adalah kontrol yang menyamar. Jika kamu ingin menjaga seseorang, duduklah di sampingnya, bukan di atasnya.
Jika kamu ingin mencegah yang buruk, ajak ia bicara, jangan curi datanya. Jika kamu ingin memprediksi masa depan, lihat dulu apakah kamu sudah jujur dengan masa lalu. Kota yang aman bukan kota yang sunyi, tapi kota yang memberi ruang untuk bertanya. Hubungan yang kuat bukan hubungan yang selalu benar, tapi hubungan yang berani membatasi kekuasaan. Dan teknologi yang baik bukan teknologi yang serba tahu, tetapi yang tahu kapan harus berhenti. Sekarang aku ingin memberimu rangkaian kecil penutup yang jujur dan singkat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Aku senang kamu bertahan sepanjang jalan. Kalau kamu suka ceritanya, tekan suka, langganan, dan tulis komentar. Itu membantu kami tumbuh. Jika kamu ingin mendukung kami, ada kode QR di kanan bawah video atau tautan donasi di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sangat berbeda, mungkin ada yang cocok untukmu. Sampai di sini dulu, jaga dirimu dan kutunggu kamu di cerita berikutnya.